Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabian dan ini adalah teman sekaligus narasumber saya kali ini, Mas Musle. Ya, Untuk Mas Musle ini kalau boleh tahu mengajar di mana, Mas? saya mengajar di salah satu SDN 4 Style. SDN 4 Ya. Style. Untuk Mas Musle sendiri mengajar sudah berapa lama, Mas? Untuk saya sendiri mengajar belum lama, Mas, masih mulai dari tahun 2022. Berarti masih mau jalan 3 tahun ini. Ya, masih baru 3 tahun ini. Untuk Mas Musle mungkin hari ini kita akan sebenarnya sharing aja. Mungkin saya akan minta Mas Musli untuk sharing pengalamannya sebagai tenaga pendidik seperti itu. Terus lalu nanti mungkin bisa sharing juga bagaimana kesulitannya sebagai tenaga pendidik. Siap. Oke Mas Musli, saya ingin tanya adalah pengalaman seperti apa sih yang Mas Musli dapat sebagai tenaga pendidik selama 3 tahun perjalanan ini? Oh iya, kalau pengalaman, walaupun saya masih seumur jagung ya, masih 3 tahun, ya pasti ada lah nanti pengalaman. Ada yang pengalaman menyenangkan, ada pengalaman yang masih kurang menyenangkan, menyedihkan seperti itu. Mungkin di awal kita sharing yang menyenangkan dulu aja, Mas. Siap, menyenangkan. Untuk pengalaman yang menyenangkan banyak sekali, Mas. Nah, contoh yang pertama, setiap hari bertemu dengan anak-anak karena mengajarnya di SD gitu. Jadinya kita itu suasana hati itu menjadi happy terus, senang terus soalnya ketemu sama anak-anak seperti itu. Terus yang kedua, kita itu menjadi ingat lagi pelajaran-pelajaran dulu waktu masa kecil. Soalnya setiap hari yang dibahas kan di dalam SD ya seperti itu. Jadi sedikit nostalgia juga ya, Mas. Sedikit nostalgia juga, keingat masa-masa lalu seperti itu. Untuk pengalaman-pengalaman yang agak kurang mengenakan atau agak menyedihkan itu seperti apa? Wah, ini disertakan beneran apa enggak ini? Keren itu dengan Untuk pengalaman yang kurang mengenakan, ada, Mas. Jadi kita itu sebagai tenaga pendidik dituntut untuk membimbing siswa itu harus bisa semua. Untuk salah satunya contoh pelajaran seperti itu. Nah, tetapi pasti kan antara siswa satu dengan siswa yang lain itu kan kemampuannya berbeda-beda seperti itu. Nah, yang menjadi dilema atau yang pengalaman yang menyedihkan sebagai seorang pendidik itu seperti itu. Jadinya ada anak yang diajari itu bisa menerima yang kita ajarkan, langsung cepat tanggap gitu ya. langsung cepat tanggap. Tetapi ada sebagian anak yang istimewa. Seperti apa itu, Mas? Itu jadi kita itu harus telaten, harus tidak hanya 1 kali 2 kali baru dia bisa menerima yang kita sampaikan. Oh, berarti Seperti itu. ada siswa yang juga lambat Dalam artian lambat seperti itu. lambat untuk belajar ya, Mas. Lambat untuk belajar. Nah, terus kalau kita hanya yang menyedihkan itu seperti ini, Mas. Kalau kita fokus dengan anak yang Lambat istimewa belajar itu tadi. tadi, Oh, yang istimewa lambat tadi. belajar itu tadi, kasihan dengan Yang anak-anak lain. yang yang lain. seperti itu. Pelajarannya nanti nggak tambah-tambah. Padahal di dalam 1 semester itu kan ditarget harus selesai pelajaran mulai bab 1 sampai dengan bab sekian seperti itu. Nah, itu menjadi dilema sebagai seorang pendidik. Kalau misalkan kita sesuai dengan SOP, sesuai dengan yang berjalan, hari ini bab 1, hari besok berarti besok lagi bab 2 seperti itu. Kasihan dengan anak-anak yang istimewa itu tadi.
yang bab 1 aja dia belum paham, besoknya sudah dikasih bab 2. Nah, seperti apa kayak gitu Mas? Jadi dilemanya itu seperti itu, merasa bebannya itu seperti itu, kurang mengenakannya itu seperti itu. Karena kalau fokus mengulang kembali yang lainnya itu belajarnya nanti jadi kurang. Iya. Tapi kalau diteruskan juga yang si B ini dia ketinggalan gitu ya. Seperti itu loh Mas. Jadi itu bisa dikatakan kesulitannya sampai sekarang seperti itu Mas. Iya, kesulitannya saya seperti itu. Lalu untuk sebelum kita akhiri, saya ingin minta keinginannya sampean untuk pendidikan Indonesia itu seperti apa? Kalau keinginan saya untuk pendidikan di Indonesia yang pasti lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, seperti itu. Kurikulumnya itu lebih diupdate lagi Mas, jadi bisa untuk memfasilitasi anak-anak seperti itu, ada yang A, ada yang B, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Nah itu bisa menjangkau semua siswa. Saya ingin kurikulumnya seperti itu, jadi anak itu tidak ada anak yang terlambat, ada yang dalam menangkap pelajaran seperti itu. Gimana lah, ada inovasi baru, contohnya ditambah pelajaran atau yang berkebutuhan khusus seperti itu ada programnya sendiri atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin bisa dikasihkan pembimbing gitu ya, dan pembimbing agar mereka juga lebih cepat lagi untuk menangkap pelajaran atau mengejar ketertinggalan materinya seperti itu ya. Soalnya saya itu yakin Mas, tidak ada anak yang tidak bisa. Memang cara penangkapannya memang berbeda-beda. Cara pelajarannya berbeda. Terus habis itu lebih kalau di SMP ke atas itu kan ada. Jadi anak-anak itu digali potensinya itu, kesukaannya, hobinya itu apa. Nah, tetapi kalau di SD itu contoh, kalau di SD kota besar memang pasti sudah ada lah itu untuk menggali hobi-hobi, bakat-bakat itu ya, bakat-bakat dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah desa Mas, itu memang fasilitas kurang. Yang kedua juga tenaga ahlinya juga kurang, seperti itu. Jadi lebih ditingkatkan lagi dalam untuk menggali potensi-potensi yang ada. Pasti saya yakin anak itu tidak ada bedanya, anak yang di kota dan anak yang di desa. Oke. Seperti itu. Jadi harapannya selanjutnya adalah fasilitas untuk setiap sekolah itu lebih merata lagi. Iya, lebih merata. Jangan ada senjangan antara di kota dan di desa. Jadi iya. Agar potensi-potensi entah akademis atau non akademis dari siswa itu tergali dengan sempurna atau terwadahi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Iya, seperti itu Mas. Terima kasih kalau seperti itu Mas Musle untuk wawancaranya. Terima kasih juga untuk sharingnya. Sekian dari saya. Saya juga mohon maaf loh Mas ya kalau ada salah-salah kata. Ya, mohon maaf selebihnya kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih.